Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan bersama dengan kita. Hari ini anak-anak sekolah sedang mengikuti ujian. Dari sekian banyak faktor yang menentukan keberhasilan anak-anak mengikuti ujian adalah persiapan. Sejauh mana persiapan anak-anak menyiapkan dirinya dalam mengikuti tes, maka semakin baik persiapannya, insya Allah hasilnya juga semakin baik. Kalau persiapannya juga kurang, rasanya sulit untuk mengharapkan hasil yang baik. Persiapan itu mengambil porsi atau waktu yang lebih panjang dibanding dengan tesnya sendiri. Tesnya ya paling 1,5 jam, sementara persiapannya harus berbulan-bulan. Jadi sungguhnya apapun dalam kehidupan ini yang lebih panjang itu adalah persiapannya. Orang main sepak bola misalnya, mainnya 2 kali 45 menit. Tapi persiapannya luar biasa, berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Sekali lagi persiapan itu memang menentukan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajarkan kepada kita untuk melakukan persiapan apapun. Seperti di sholat misalnya, sebelum kita sholat ada persiapan. Kita disuruh wudu dulu, kemudian kita disuruh mensucikan badan, pakaian, juga tempat di mana kita sholat. Itu menunjukkan bahwa perlunya persiapan sebelum kita melakukan apapun. Untuk hal yang paling besar misalnya, Allah juga mengajarkan kita tentang persiapan. Apa contohnya? Contohnya adalah pertanyaan kubur. Jadi suatu yang paling besar dalam hidup kita itu adalah ketika nanti kita di dalam kubur, ketika kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur. Sahabat mulia Utsman bin Affan itu, kalau misalnya beliau Rasulullah menerangkan tentang sorga, tentang neraka, kemudian tentang siksa, para sahabat banyak yang nangis, tetapi sahabat mulia Utsman bin Affan tidak nangis. Tapi ketika beliau Rasulullah itu kemudian menjelaskan tentang siksa kubur, sahabat jarang nangis, tetapi sahabat mulia Utsman bin Affan menangis. Sehingga sahabat tanya kepada beliau, "Wahai Utsman, ketika jenengan mendengar Rasulullah berbicara tentang neraka dan siksanya, jenengan tidak nangis. Tapi mengapa ketika beliau Rasulullah bercerita tentang siksa kubur, jenengan menangis?" Beliau, sahabat Utsman bin Affan, menjawab bahwa siksa kubur itu awal dari perjalanan kita. Kalau misalnya kita lolos dalam siksa kubur itu, insya Allah nanti kita akan lolos terus. Tapi kalau kita tidak lolos di situ dan kita mengalami siksa kubur, maka perjalanan kita itu akan panjang dan kemudian menyakitkan dan menyengsarakan. Makanya atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bocorkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan di dalam nanti di alam kubur. Misalnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Nabi kita, dan selanjutnya. Itu artinya apa? Itu artinya Allah sayang ke kita. Karena kalau misalnya kita menghadapi ujian,
kemudian soalnya itu dibocorkan, wah itu kalau normal mesti lolos itu. Karena Allah sayang kepada kita. Sehingga soal-soal yang menentukan di dalam perjalanan hidup kita sampai nanti ke akhirat itu sudah dibocorkan oleh Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mempersiapkan diri sehingga ketika nanti kita sampai di sana kita akan mudah menjawab itu. Satu contoh misalnya, gimana supaya kita lolos dengan pertanyaan yang pertama, siapa Tuhanmu? Ya mari kita adakan persiapan di dunia ini. Karena nanti yang menjawab itu bukan mulut kita, karena mulut kita akan ditutup. Tapi yang menjawab adalah perbuatan kita selama di dunia ini, selama kita persiapan ini. Maka kalau setiap aktivitas kita niatin untuk beribadah kepada Allah, lillahi ta'ala, dan kemudian setiap apapun yang kita lakukan ketika kita mampu melakukan itu, merasa diberi kekuatan oleh Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka kita akan bisa menjawab nanti siapa Tuhanmu, dan fa insyaallah kita akan bisa menjawab Allah ketika kita melaksanakan apapun yang kita lakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan merasa diberi kekuatan oleh Allah. Marilah kita persiapkan diri kita dalam bentuk apapun sehingga kita nanti diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.